Selamat pagi. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sadam Samudra. Saya di sini akan menjelaskan kajian kawasan terregradasi dan pola pemulihan ekosistem kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Sebagai tugas konservasi sumber daya alam dan dosen pengampu, yaitu Ibu Nursanti, Spud, MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan Suaka Marga Satwa Komara yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Eh, dalam sejarah, kawasan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa dan dana kerah hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Perjalanan Suaka Margasatwa Komara selama 17 tahun mengalami penurunan yang signifikan di kualitas ekosistemnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem Satwa Komara Kabupaten Takalar. Yang pertama yaitu illegal logging. Yang di sini illegal loggingnya yang berupa dari masyarakat sekitar, baik itu masyarakat sekitar dan masyarakat di luar kawasannya. Yang kedua, perambahan. Perambahan ini juga mempengaruhi eh, penurunan habitat di Kabupaten Komara. Penyerobotan lahan. Ini hampir sama dengan perambahan. Ini juga mempengaruhi faktor-faktor terjadinya eh, terjadinya penurunan ekosistem di wilayah Komara. Dan yang terakhir yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini sangat berpengaruh besar terhadap punahnya atau sedikitnya hewan-hewan yang ada di ekosistem Satwa Komara di Kabupaten Takalar. Kebakaran hutan ini banyak sekali dampaknya bagi eh, baik itu baik itu ekosistem warga-warganya, sumber daya warga-warganya, dan juga di sini eh, sejak adanya kebakaran ini di kawasan tersebut mengalami penurunan yang signifikan, baik itu di satwa maupun di tumbuhan-tumbuhan lainnya. Kebakaran ini juga berdampak pada ekonomi warga sekitar eh, dan juga yang lainnya. Ada ada dua hal yang mengkaji suatu lahan itu, yaitu agar mengkaji suatu lahan tersebut, yaitu pengukuran lokasi yang terdegradasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi tegakan yang terdegradasi. Pengukuran lokasi yang terdegradasi yaitu merupakan hal yang penting dalam melakukan inventarisasi nantinya. Pengukuran lokasi yang terdegradasi itu yaitu membuat peta-peta yang memasuki lahan yang terdegradasi. Itu seperti yang tadi yang telah disampaikan, yang telah menjadi kebakar hutan itu lokasi tersebut, maka dilakukan pengukuran lokasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi di sekitar tegakan yang terdegradasi. Jika kita sudah melakukan pengukuran yang di lahan yang terdegradasi, sebaiknya kita harus melakukan inventarisasi terdahulu. Jika kita melakukan inventarisasi kan kita bisa melihat tegakan-tegakan dan pohon-pohon yang ada sekitarnya. Jadi
kita bisa mengetahui pohon-pohon apa saja yang ada di situ. Yang ini memacu ke plot satu. Pada plot satu ini luasnya adalah 34.012 hektar. Sehingga kami akan membuat plot ukur dengan intensitas sebesar 5%. Adalah sebanyak 17 plot pengambilan data di lapangan. Diketahui bahwa tegakan di lapangan diantaranya Marasikarpa, bambu, dan marapau, dan lain-lain. Pada petak satu ini diketahui 242 batang hektar, 242 batang per hektar, yaitu terdapat anak-anakan dari spesies yang telah disebutkan tadi. Dan juga 140 batang per hektar dari spesies-spesies yang disebutkan juga tadi. Dan ketiga, yaitu 75 batang tegakan yang berada di 20 cm ke atas yang tersisa pada kawasan tersebut, yaitu 75 batang per hektar. Dan kami lakukan di plot kedua, yaitu yang luasnya 39.046 hektar. Jumlah plot yang kami lakukan inventarisasi sebesar 5%, yaitu sebanyak 20 plot. Pengambilan data di lapangan diketahui bahwa tegakan yang ada di lapangan adalah masih masih marsikarpa, bambu, dan maropao. Di sini kami melakukan inventarisasi, yaitu terdapat 210 anakan dari jenis marsikarpa, bambu, dan marupau. Itu terdapat 210 jenis tadi, itu per hektar. Dan tegakan yang 10 cm kami dapatkan 141 batang, itu per hektar. Dan 20 cm ke atas, yaitu terdapat 40 batang per hektarnya. Masih dengan spesies yang sama. Yang pada pengukuran plot 3, kami yang luasnya 25,76 sehingga kami melakukan plot ukur dengan inventarisasi sebanyak 5%, adalah 13 plot pengambilan data di lapangan, bahwa jenis tegakannya yaitu mahoni, bititi, dan jati, jabon, dan marsikarpa, dan lain-lainnya. Di sini kami dapatkan 321 batang anakan dari spesies mahoni, bititi, jati, jabon, dan marsikarpa. Itu 221 batang per hektar. Dan tegakan yang di atas 10 cm yaitu 122 batang per hektar. Dan tegakan yang di atas 20 cm yaitu terdapat 30 batang per hektar yang spesiesnya sama yang telah disampaikan tadi. Masuki plot keempat. Masuki plot 4 yang luasnya yaitu 23.031 hektar.
Sehingga plot ukur dengan intensitas 5% adalah sebanyak 12 plot. Dengan peta ukur yaitu seluas 0,1 hektar. Hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa tegakan di lapangan yaitu mahoni, bintiti, jati, jabon, marsikarpa, dan lain-lainnya. Tegakan ini dari luas 23.031 hektar terdapat 293 batang anakan dari hasil mahoni, bintiti, jati, jabon, dan marsikarpa dan lain-lain. Dan tegakan 10 cm ke atas yaitu 329 batang per hektar. Dan tegakan yang 20 cm ke atas yaitu 115 batang per hektar. Jadi jika masuk kesimpulan dari materi hari ini yaitu luas lokasi yang terdegradasi hasil identifikasi secara visual dan manual, yaitu melalui foto udara dari Citra 2016. Kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar, yaitu adalah 289.084 hektar. Dan lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran yaitu 122.065 hektar. Merujuk pada kriteria yang terdegradasi adalah Parjen KSDAE dengan nomor P12 garis miring KSDA EZ garis miring 2015. Maka untuk peta 1, 2, 3, dan 4 termasuk kriteria kawasan yang terdegradasi. Sedangkan dengan pola pemulihan ekosistem, pengkaryakan, tegakan. Yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, terasa, rau, marpau, dan kirasa. Sekian, terima kasih. Saya M. Sadam Samudra, undur diri, dan sampai jumpa.